Share your toys or communicate. I guess I'm just a play date to you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kok jawabnya kurang semangat? Nih, dengarkan. Bapak ada sebuah pantun. Pergi ke pasar membeli cempedak. Membeli cempedaknya di kios Pak Ahmad. Jawab salam kalian masih kompak. Sekali lagi, jawab tapi dengan penuh semangat. Bisa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, harus semangat, kan masih pagi hari. Siap kan untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Bagus. Ya, sebelum memulai pembelajaran, silakan kepada Jainal pimpin teman-temannya untuk berdoa. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini, yang memimpin untuk menyanyikan lagu wajib nasional siapa? Oh, baik, Abdan Sakum. Silakan maju ke depan, pimpin teman-temannya. Ya, terima kasih, Abdan Sakum. Ngomong-ngomong, hari ini kalian nyium bau harum nggak? Nah, ini Bapak lagi pakai parfum baru. Wangi kan? Nah, kita kalau mencium bau itu menggunakan apa? Pintar, menggunakan hidung. Nah, ngomong-ngomong soal hidung, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini ada sangkut pautnya dengan hidung. Nah, apa kalian masih ingat dengan pembelajaran pada minggu kemarin? Ayo, siapa yang tahu atau masih ingat pembelajaran pada minggu kemarin? Angkat tangannya. Siapa? Benar, tentang sistem pernapasan pada hewan. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita juga membahas sistem pernapasan. Tapi kita akan membahas tentang organ-organ pada sistem pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Jadi, setelah pembelajaran hari ini selesai, Bapak harapkan kalian semua yang pertama mampu menyebutkan dan menjelaskan organ-organ pada sistem pernapasan pada manusia beserta fungsinya dengan benar. Dan yang kedua, kalian juga mampu untuk membuat bagan tentang sistem organ-organ pada sistem pernapasan manusia beserta fungsinya. Nah, nanti di akhir pembelajaran akan ada satu orang yang akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran pada hari ini. Jadi, Bapak harap kalian semua serius dan mendengarkan dengan baik penjelasan dari Bapak dan mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Nah, sekarang anak ibu buka buku di halaman 13, 14, dan 15. Coba cari bukunya. Dibuka ya kertasnya, buka. Ibu bantu buka nak, buka. Buka sayang. Ya, dibuka. Nah, di sana terdapat sistem pernapasan pada manusia. Anak-anak ibu lihat kan? Anak ibu lihat sistem pernapasan pada manusia. Kemudian anak ibu bisa menganalisis atau bisa saja anak ibu memperhatikan sistem pernapasan pada manusia. Anak ibu bisa membacanya sesuai dengan keterangan yang sudah diberikan pada buku tersebut. Jadi, ibu mau kalian menganalisis dan memperhatikan apa-apa saja sih yang ada di dalam sistem pernapasan pada manusia. Bagaimana cara kerjanya dan apa saja di dalam
tubuh manusia untuk kita bernafas. Sebelumnya kan tadi Ibu sudah memberi waktu kepada kalian untuk melihat dan juga menganalisis gambar-gambar yang ada di buku. Nah, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Kita buka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Oke, karena tidak ada yang ingin bertanya, jadi di sini Ibu yang akan memberikan pertanyaan kepada kalian. Nah, kira-kira bagaimana cara manusia bernapas? Manusia bernapas menggunakan apa? Ada yang tahu? Hidung. Oke, baik. Manusia bernapas menggunakan hidung. Nah, hidung sebagai organ pernapasan dalam sistem pernapasan pada manusia. Nah, apa ada yang tahu mengenai apa itu yang dinamakan dengan pernapasan? Ada yang tahu? Pernapasan adalah oksigen dan karbon dioksida. Oke, jadi pernapasan itu adalah pertukaran oksigen yang dihirup oleh manusia. Apabila manusia mengeluarkan, itu dinamakan karbon dioksida. Benar sekali. Lalu apa aja sih yang termasuk di dalam organ pernapasan manusia? Ada yang tahu? Bronkus, Bu. Bronkus, iya benar. Bronkus termasuk salah satu organ pernapasan manusia. Ada lagi yang tahu? Apa saja sih yang termasuk dalam organ pernapasan manusia? Alveolus. Alveolus, iya. Ada lagi yang lain? Tubuh itu Trachea. Trachea, Bu. Oke. Trachea juga termasuk dalam organ pernapasan manusia. Ada lagi? Paru-paru. Oke, benar. Paru-paru juga termasuk dalam organ pernapasan pada manusia. Oke. Nah, dari beberapa kumpulan organ pernapasan yang telah kalian sebutkan tadi, apabila itu dimasukkan dalam pembelajaran IPA, sebutannya sebagai apa? Sistem biala, Bu. Oke, baik. Sistem Pernapasan manusia. ya, sistem pernapasan pada manusia. Oke. Nah, di sini Ibu ada contoh gambar. Coba kalian sebutkan ini gambar apa? Gambar apakah ini? Ayo, kira-kira ini termasuk gambar apa di dalam sistem pernapasan manusia? Ada yang tahu? Lala, apa? Bronkus, salah. Yang lain ada yang lagi tahu? Bronkus memang masuk dalam bagian pernapasan manusia, tapi gambar Ibu tampilkan ini bukan gambar bronkus. Ya, jadi ada yang lain. Gambar hati, Bu. Hati, hati bukan termasuk dalam organ pernapasan manusia. Ada yang lain. Coba buka-buka kembali buku yang sudah dibagikan. Mungkin ada yang tahu. Ini adalah gambar yang termasuk di dalam organ pernapasan pada manusia. Organ apa ini? Paru. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh dari organ pernapasan manusia, yaitu paru-paru. Benar. Oke, materi kita hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Nah, tadi kan ada penjelasan dari Ibu. Silahkan kalian buka bukunya tentang sistem pernapasan pada manusia. Coba dibuka halaman 13. Sudah menemu semuanya? Sudah. Oke.
tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting pada tubuh. Organ pernapasan manusia terdiri atas hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, dan paru-paru alveolus. 1. Hidung. Udara masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut-rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Oke, nah silakan dilanjutkan lagi oleh Ima. 2. Laring. Laring merupakan kesimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. 3. Laring. Laring adalah asap atau biofilm terdapat di bagian belakang laring. Laring lawan berbentuk kotak. Terus habis 4. Trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. 5. Bronkus. Bronkus merupakan kepanjangan dari trakea serta terdiri atas silia. Alveolus dikelilingi sapiens alveolus. Alveolus bagus. Semuanya sudah mendengarkah temannya tadi membaca tentang sistem pernapasan pada manusia? sudah Nah, tadi kan sudah membaca teks tentang sistem pernapasan pada manusia. Di sini Ibu ingin bertanya, organ pernapasan manusia itu terdiri atas apa aja tadi? Siapa yang bisa angkat tangan? saya, Bu. Oke, Tiara, apa aja tadi? Ada hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Ya, bagus, pintar. Nah, adakah yang mau mengulang lagi apa itu tadi yang disebutin Tiara tadi? Tangan. Nah, coba, Ima, silakan. Ada hidung, faring, laring, trachea, bronkiolus, sama alveolus. Oke, mantap. Nah, terus tadi di hidung ada rambut-rambut halus. Nah, siapa yang tahu fungsinya itu untuk apa? Saya Ya, untuk apa, Ima? untuk menyaring dan menangkap kotoran-kotoran yang masuk bersama udara. Oke, mantap. Tepuk tangan dulu buat Ima. Oke. Kemudian ibu mau membagi kelompok yang di dalam kelompok itu terdiri dari 3 orang. Jadi anak ibu harus berhitung dari 1, 2, dan 3. Kembali lagi seperti itu. Nah, sampai selesai baru nanti kita bentuk kelompok. Yang nomor 1 ikut nomor 1, yang nomor 2 ikut nomor 2, dan nomor 3 ikut nomor. Iya, bagus. Sekarang ayo kita berhitung 1 sampai 3. Hitung. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. Iya, berarti kita udah dapat 3 kelompok. Jadi yang tadi tuh dapat angka 1 boleh berkumpul di angka 1, yang angka 2 boleh berkumpul di angka 2. yang angka 3 boleh berkumpul di angka. Iya, pintar. Nah, karena udah dibentuk kelompok, sekarang ibu mau membagikan kalian tugas. Nah, di sana kan ada yang namanya tugas buatlah bagian kerja organ pernapasan manusia. Terus anak-anak bisa tuliskan pada selembar kertas karton. Bagian ini akan kalian presentasikan pada pembelajaran berikutnya, di pembelajaran 5. Nah, anak-anak bisa mengerjakannya sesuai dengan tugas yang sudah ibu berikan di buku tugas kalian masing-masing. Oke, nah di situ ibu minta kalian untuk bekerja sama di dalam kelompok masing-masing, memasangkan alat pernapasan manusia sesuai dengan fungsinya masing-masing yang sudah tertera di dalam LKPD yang sudah ibu bagikan. Bisa ya?
Loh, kok pada diem? Udah pada makan belum? Oke, ada yang belum, ada yang sudah ya. Nah, daripada lemas, kita tepuk semangat dulu ya. Kalian ikuti ibu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Lagi ya, 1 kali ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Udah pada semangat? Apa mau nyanyi? Oke, kita nyanyi 1 kali ya. Nyanyinya Dua Mata Saya. Udah tahu lagunya? Oke, kita nyanyi bersama-sama ya. Barengan aja. 1, 2, 3. Dua mata saya, hidung saya 1, 2 kaki saya pakai sepatu baru, 2 telinga saya yang kiri dan kanan, 1 mulut saya tidak berhenti makan. Oke, kita tepuk tangan. Udah pada semangat? Oke, baik. Sekarang ibu minta kalian untuk menyelesaikan tugas yang ibu berikan tadi dalam kelompok kalian secara bekerja sama. Oke, tadi kan ibu sudah membagikan kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 2 sampai 3 orang. Nah, semuanya sudah dapat kelompok masing-masing kan? Sudah, Bu. Oke, nah, sudah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah. Oke, karena sudah di kelompoknya masing-masing, sudah punya kelompok masing-masing, itu ada ibu berikan tugas untuk dikerjakan secara berkelompok. Silahkan kalian kerjakan bersama-sama, jangan kerja sendirian, saling membantu. Nah, untuk waktunya ibu persilahkan dimulai dari sekarang. Diam-diam. Ini sudah semua selesai kan? Sudah selesai semua? Oke, karena sudah selesai semua, sekarang ibu minta 1 orang perwakilan untuk maju ke depan kelas membacakan hasil kerja kelompoknya. Nah, dimulai dari kelompok 5. Silakan kelompok 5. Untuk teman-teman yang lain, silakan dengarkan teman yang membaca. Apabila ada yang belum dipahami atau ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan kepada Ima di sesi pertanyaan ya, setelah Ima menyampaikan hasil kerjanya. Oke, sekarang semuanya diam dulu, dengarkan Ima membaca. Oke, ya silakan Ima untuk membaca hasil kerjanya. 1. Hidung. Hidung adalah udara yang masuk dalam rongga hidung. Terdapat rambut-rambut halus untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. 2. Faring merupakan kesimpangan antara saluran bagian depan dan belakang. Terakhir, terdapat di dalam paru-paru merupakan tempat berdirinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, tepuk tangan dulu untuk Ima. Nah, tadi kan sudah kita dengarkan nih penjelasan dari temannya hasil kerja kelompok dari kelompok 5. Nah, di sini adakah yang ingin ditanyakan sebelumnya untuk Ima? Belum. Oke, Tiara, apa pertanyaannya? Alveolus tadi apa, Bu? Sangat kurang jelas. Silakan Ima, bacakan ulang. Alveolus terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oke, nah karena sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ibu persilakan untuk Ima duduk di tempatnya kembali. Untuk selanjutnya silakan kelompok 4 perwakilannya maju untuk menjelaskan dan menyampaikan hasil
kerja kelompoknya tadi di depan. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang organ-organ pernapasan pada manusia dan fungsinya. Nah, kalian sudah tahu nggak apa saja organ-organ pernapasan pada manusia? Oke, kita sebutin sama-sama ya. Yang pertama ada rongga hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga ada laring, keempat trakea, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada bronkiolus, dan terakhir ada, iya betul sekali, yang ada alveolus. Ya, selanjutnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu nih apa itu rongga hidung. Nah, rongga hidung ini merupakan tempat masuknya pertama kali udara untuk bernapas. Nah, dalam hidung ini juga terdapat bulu-bulu kecil untuk menyaring dan menangkap kotoran-kotoran yang masuk bersamaan dengan udara yang kita untuk bernapas tadi. Lalu yang kedua Bapak akan menjelaskan tentang faring. Nah, faring ini merupakan persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Tempatnya pada bagian saluran pernapasan ini pada bagian depan dan saluran pencernaan ada pada bagian belakang. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang laring. Nah, laring ini juga terdapat di bagian bawah faring dan merupakan pangkal dari tenggorokan. Fungsi dari laring ini untuk menyalurkan udara dari faring ke trakea. Dan juga di dalam laring ini ada pita suara, makanya laring ini juga disebut sebagai kotak suara. Oke, selanjutnya Bapak akan menerangkan tentang trakea. Nah, trakea ini juga biasa disebut dengan batang tenggorokan. Nah, fungsi trakea ini yaitu sebagai tempat untuk lewatnya udara. Pada pangkal trakea itu terdapat adanya katup yang berfungsi untuk mengatur proses membuka dan menutupnya saluran pernapasan. Nah, pada trakea ini juga terdapat jaringan yang disebut silia. Nah, silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Lalu yang kelima ada bronkus. Nah, bronkus ini berfungsi sebagai tempat untuk lalu lintas udara pada saat pernapasan. Nah, bronkus ini juga merupakan percabangan dari trakea. Nah, tadi kan trakea. Nah, ada cabang lagi yaitu adalah bronkus. Nah, cabang ini yang terdiri atas bronkus kiri dan bronkus kanan untuk menuju ke paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Lalu yang keenam ada bronkiolus. Nah, tadi kan bronkus. Nah, bronkus itu mempunyai cabang yang arahnya menuju paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Nah, cabang dari paru-paru sebelah kanan ini bercabang 3, sedangkan cabang yang sebelah kiri mempunyai cabang 2. Nah, masing-masing dari percabangan tadi bercabang lagi menjadi saluran-saluran kecil yang dikenal sebagai bronkiolus. Nah, tadi yang bronkiolus. Nah, yang terakhir ada alveolus. Nah, dalam paru-paru manusia ini terdapat kantong udara yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nah, itu fungsi dari alveolus. Oke, karena tadi sudah kerja kelompok ya, silakan kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing, tidak berkelompok lagi. Ayo, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya, gitu. Ya. Nah, udah duduk di kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Oke. Nah, di sini Ibu ada tugas untuk individu ya, dikerjakan masing-masing. Nah, nanti Ibu akan bagikan ya, ini lembar kerjanya. Kemudian setelah Ibu bagikan, nanti silakan kalian kerjakan ya masing-masing, jangan disampaikan, oke? Ibu, nah ini Tiara. Nah, semuanya sudah dapat lembar kerjanya masing-masing belum? Sudah, Bu. Silakan dilihat soalnya apakah ada yang susah atau kata-katanya sulit dipahami. Ya, karena tidak ada
yang susah soalnya, silakan kalian kerjakan masing-masing ya. Ibu persilakan. Nah, anak-anak semuanya, pada hari ini tadi kalian sudah mendengarkan, membaca, menyimak, dan juga mempelajari mengenai sistem pernapasan pada manusia. Nah, kira-kira ada yang masih ingat apa saja organ yang terdapat pada sistem pernapasan pada manusia? Nah, misalkan ada yang tahu bisa sebutkan salah satunya saja. Ayo, apa? Ya, hidung. Terus apa lagi selain hidung? Ya, betul, trakea. Terus apa lagi selain hidung dan trakea? Nah, betul, paru-paru. Nah, jadi anak-anak, pada sistem pernapasan manusia itu ada organ-organnya. Nah, seperti yang kalian pelajari tadi, organ-organ pada sistem pernapasan pada manusia itu yang pertama ada hidung, yang kedua ada faring, yang ketiga itu laring, yang keempat ada trakea, yang kelima ada bronkus, yang keenam ada bronkiolus, dan terakhir yang ketujuh ada yang namanya paru-paru. Nah, itu tadi organ-organ dari sistem pernapasan pada manusia. Terus ada yang tahu tidak di mana letak-letak organ-organ tersebut pada tubuh manusia? Nah, yo, kalian tadi sudah mempelajarinya kan? Nah, untuk mengingatnya kembali, di sini Ibu ada gambar mengenai tubuh manusia. Dan di sini ada keterangannya di mana letak-letak dari organ pernapasan pada manusia. Nah, organ yang pertama pada sistem pernapasan manusia tadi itu apa? Iya, hidung. Nah, hidung letaknya ada pada sini, di atas mulut kita. Nah, ini. Terus selain hidung ada faring. Faring di sini letaknya. Terus turun ke bawah pada faring itu ada yang namanya laring. Di bawah pada laring itu ada yang namanya trakea. Terus selanjutnya dari trakea itu ada bronkus dan juga bronkiolus. Dan yang terakhir namanya ada organnya yaitu paru-paru. Nah, paru-paru letaknya ada paru-paru kanan dan juga paru-paru kiri. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat gambarnya. Nah, di sini ada gambar beserta keterangan mengenai organ dari sistem pernapasan pada manusia. Nah, itu letak-letaknya. Terus, selain letak-letaknya, kalian tadi juga belajar mengenai fungsi dari organ tersebut. Nah, apa saja sih fungsinya? Ayo, fungsi hidung apa? Nih, hidung. Hidung fungsinya, iya betul, sebagai pintu keluar masuk udara dari tubuh. Nah, itu fungsi hidung. Terus fungsi laring. Fungsi laring yaitu untuk menghangatkan dan juga melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru. Selanjutnya ada laring. Laring yaitu saluran pernapasan yang keras dan fleksibel untuk menghubungkan faring ke trakea di batang tenggorokan. Nah, ini ada laring. Terus ada trakea. Trakea ini fungsi utamanya untuk mengangkut udara ke dan dari paru-paru. Selanjutnya dari trakea ada bronkus dan juga ya betul, bronkus dan bronkiolus. Bronkus dan bronkiolus ini fungsinya sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Nah, dan yang terakhir organ yang terakhir itu ada paru-paru, yang mana fungsi dari paru-paru itu sebagai tempat terjadinya pertukaran udara dalam tubuh manusia. Nah, itu tadi letak dan fungsi dari organ pernapasan pada manusia.
Nah, setelah itu lanjut lagi apa pelajaran yang terakhir tadi? Nah, iya, tentang bagaimana proses pernapasan terjadi dalam tubuh manusia. Nah, mekanismenya yaitu udara masuk melalui hidung dan kemudian lanjut ke tenggorokan. Terus dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, dalam paru-paru itu oksigen terserap oleh pembuluh darah halus. Sebaliknya, karbon dioksida dari pembuluh darah itu masuk ke dalam paru-paru dan kemudian dibuang saat kita menghembuskan nafas. Nah, itu tadi mekanisme mengenai pernapasan pada manusia. Nah, anak-anak semuanya kira-kira mengenai materi yang kita pelajari tentang sistem pernapasan pada manusia, kira-kira ada yang masih bingung atau ada yang masih tidak paham mengenai materi yang kita pelajari? Jika ada yang masih belum paham, bisa tanyakan kepada ibu sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini. Ya, maksud ibu sebelum kita lanjut ke penutup. Ada yang ditanyakan? Wah, sepertinya tidak ada karena ibu rasa kalian semua sudah sangat memahaminya. Nah, kalau begitu ibu harap dengan pembelajaran hari ini kalian dapat mengingat dan mempelajari dan mengulang kembali mengenai materi sistem pernapasan pada manusia. Kenapa? Karena pembelajaran pada sistem pernapasan manusia ini sangat penting. Dengan kita mempelajari sistem pernapasan pada manusia, kita dapat mengetahui apa saja. Yang pertama, organ-organnya. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, organ-organ yang terdapat pada sistem pernapasan manusia ada 7. Dimulai dari hidung dan yang terakhir ada paru-paru. Terus ada lagi letak-letak dari organ tersebut pada tubuh manusia. Dan yang ketiga, kita mengetahui apa saja fungsi-fungsi dari organ-organ pada sistem pernapasan manusia. Dan yang terakhir juga kita mengetahui bagaimana alur mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Nah, itu tadi pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk itu kita kasih tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, selanjutnya untuk itu kita lanjut ke bagian penutup. Baik, tidak terasa waktu pembelajaran kita sudah mau berakhir. Silakan kalian impun dan rapikan alat dan buku tulisnya. Nah, sebelum Bapak menutup pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak mau bertanya dulu kepada kalian untuk mengingat kembali apa pembelajaran kita pada pagi hari ini tadi. Tempat proses pertukaran udara terjadi kepada Aisyah, silakan dijawab. Terjadi di mana? Benar, di alveolus. Ya, berarti kalian semua sudah paham dengan pembelajaran yang telah kita lakukan pada hari ini. Nah, Bapak ulangi lagi. Kalau manusia adalah makhluk hidup dan salah satu dari ciri makhluk hidup ialah bernapas. Nah, dalam bernapas berarti manusia memiliki yang namanya sistem pernapasan. Nah, sistem pernapasan itu adalah gabungan dari organ-organ pernapasan yang masing-masing organ-organ pernapasan itu memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Ya, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini,
mari kita menyanyikan lagu daerah. Ya, kepada Jinal, silakan pimpin temannya untuk menyanyikan lagu daerah. Baik, terima kasih Jainal. Ya, silakan kepada Abdul Syakur, pimpin teman-temannya untuk berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, baik. Terima kasih anak-anak. Bapak ingatkan kembali kepada kalian semua untuk terus belajar dan mengulang kembali apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini tadi. Nah, nanti suatu saat atau pertemuan berikutnya, Bapak akan tanya lagi tentang materi pada hari ini untuk mengulang dan membuat kalian ingat kembali pada materi sistem pernapasan pada manusia. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.